Ini adalah prinsip pertama yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Inilah cikal bakal kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku di mana pasar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan channel saya di sini, Hijrah Station. Wilujeng Sumping, Wilujeng Wengi, kan udah malam. Kembali bareng Ane di Hijrah Station, dan kali ini ada sesuatu yang ingin Ane bagi di sini. Beberapa hari yang lalu, Ane di WhatsApp sama temen, tiba-tiba masuk WhatsApp, ya bla 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 bla. Aneh, biasanya jarang WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp. Terus di akhir WhatsApp, ajarin saya cari uang dong. Ajarin saya cari uang. Mungkin dia ada sesuatu yang sedang dihadapi, yaitu penjualan produk. Dan memang ketika saya lihat di wall Facebooknya, timelinenya, dia lagi jualan sebuah produk. Nah, makanya ketika itu saya mulai mikir, ketika ditanya tentang gimana caranya dapat uang dengan mudah, kira-kira jawaban yang tepat yang saya tahu apa? Nggak lama dari situ saya nulis di laptop. Ketika itu saya rangkum dari mulai pertama ide-ide yang bisa dikembangkan, terus pengalaman-pengalaman yang saya alami, yang saya jalankan selama ini. Makanya saya membuat satu tema yang menarik, ya mudah-mudahan menarik ya, yaitu bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Ya, ini kan sebuah harapan ya, judul itu biasanya harus menggugah sebuah harapan. Bagaimana cara mendapatkan uang dengan mudah. Kira-kira jawabannya apa? Pasti di teman-teman yang sudah lama berbisnis, jawabannya adalah berbisnis atau jualan. Kenapa jualan? Ada historinya. Kita tahu, di zaman Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, tentu yang kita tahu dari tokoh-tokoh yang muncul di akhir-akhir ketika Islam jaya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang tokoh miliuner yang paling kaya di antara para sahabat yang lain. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Walaupun dalam kisah diceritakan beliau masuk surganya agak kesulitan karena ada hisab yang luar biasa yang tidak dialami oleh sahabat yang lain, yaitu hisab harta. Hartanya sangat melimpah. Padahal ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau itu zero income, nggak punya apa-apa. Yang dia miliki hanya pakaian, baju yang ada dalam tubuhnya, yang ada di badannya. Jadi ada dua hal yang kita tahu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini histori ya guys, jadi kita perlu tahu dulu kenapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bisa sekaya itu, apa yang beliau lakukan, dan backgroundnya dulu seperti apa. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, ada dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah membangun masjid. Kita tahu ada yang namanya Masjid Quba, itulah masjid yang pertama kali dibangun di Madinah ketika beliau pertama kali hijrah. Yang kedua adalah ta'akhu bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah, wal ansor, dan penolong, kaum penolong. Ansor ini penolong, jadi yang menyambut kaum muhajirin, orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah adalah kaum ansor. Nah, saat Abdurrahman bin Auf ini disaudarakan dengan salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, lalu sahabatnya ini, yang sahabat Ansornya ini, menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ambillah hartaku yang ada di rumahku ini sesuka yang kau mau. Mungkin ketika itu hartanya berupa kuda, tunggangan, unta, atau emas, permata, dan lain sebagainya. Dan juga sahabat Ansornya ini juga menawarkan istrinya. Pilihlah di antara istriku, siapa yang engkau inginkan, maka aku akan ceraikan dan engkau bisa nikahi. Inilah persaudaraan yang sangat luhur, yang tentu yang mempersaudarakannya adalah Rasulullah SAW, sehingga sangat berkah, keberkahannya sangat melimpah. Tapi tidak mentang-mentang kemudian Abdurrahman bin Auf ditawari kekayaan, ditawari istri-istri dengan mudah seperti itu, beliau mengambilnya, menyambutnya. Beliau menolak dengan baik. Terima kasih wahai saudaraku, aku hanya butuh informasi di mana lokasi pasar
dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Ini adalah prinsip pertama yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Inilah cikal bakal kaya rayanya Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan aku di mana pasar. Artinya mau ngapain? Mau nongkrong? Enggak, di pasar mau jualan. Di situ tempatnya transaksi. Kita tahu bahwa pasar itu ya tempat tukar menukar antara mata uang dengan barang, atau antara barang dengan barang, atau antara emas dengan barang. Kalau di pasar tradisional kita ya antara uang dengan barang. Kita menukar barang dengan uang rupiah misalkan, seperti itu. Nah, di situ bergulirnya perekonomian. Di pasar itu tempat bergulirnya, tumbuh, berkembangnya perekonomian. Sehingga itu yang dimintai informasinya oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya apa? Satu, yang tadi disebutkan cara yang jitu untuk mendapatkan uang hari itu adalah jualan. Nanti kita akan tahu apa yang terlebih dahulu kita cari, apakah produk dulu atau pasar dulu. Tapi dari sini kita jadi tahu ketika Abdurrahman bin Auf mencari pasar, berarti yang pertama kali dicari adalah pasar, bukan produk, tapi pasar. Setelah Abdurrahman bin Auf ke pasar, tentu beliau melihat potensi-potensi apa yang bisa diambil, produk-produk apa yang bisa beliau mainkan untuk berbisnis di situ. Nah, itu sedikit histori tentang kenapa sih harus jualan. Yang akan dibahas pada kesempatan malam hari ini ada beberapa hal. Semoga ini bisa memenuhi pemahaman teman-teman gimana caranya untuk mencari uang dengan cepat. Bahkan ini insya Allah bisa aplikatif. Langsung teman-teman amalkan besok, langsung ke pasar. Kalau sekarang mungkin pasar itu ada dua ya. Di Indonesia ada dua, pasar tradisional dan pasar online. Dan kita bisa lihat justru barang-barang yang secara instan dibutuhkan oleh konsumen, kita bisa lihat dalam hitungan beberapa menit, hitungan beberapa detik malah. Apa aja sih di beranda salah satu marketplace yang lagi laris, itu bisa kita tahu dari marketplace. Sambil ngopi dulu ya guys. Jadi ini malam ini saya ditemani kopi Gayo Honey dengan creamernya, tapi sengaja dibikin tubruk supaya ada kenyenyes. Bismillah. Ya, pembahasan kali ini adalah tentang pasar. Jadi tahapannya pertama adalah pasar. Cukup 4 ya, insya Allah pembahasan malam hari ini adalah 4. Gimana cara kita mendapatkan uang dengan mudah. Bahkan mungkin dalam sehari, biidznillah insya Allah, kalau niatnya bulat, tekadnya kuat, insya Allah akan segera mendapatkan uang. Syaratnya adalah langsung action. Ketika memahami apa yang disampaikan, dari video ini langsung action. Kalau perlu dicatat apa dulu yang harus dimulai. Seperti tadi nih, Abdurrahman bin Auf ketika ditunjukkan di mana lokasi pasar, beliau langsung ke pasar. Langsung mencari potensi apa yang bisa digali untuk dijual. Satu, pasar market. Jadi kita tentukan dulu pasar apa yang akan kita merambah di situ. Karena pasar itu ada dua. Yang pertama pasar tradisional. Apa sih yang dimaksud dengan pasar tradisional? Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Kita tahu kalau ada yang namanya pasar tradisional biasanya yang dibangun oleh pemerintah. Itu setiap hari, aktivitasnya setiap hari dari Senin sampai Minggu. Ya mungkin kalaupun tutup hanya malam hari. Walaupun kadang pasar tradisional 24 jam juga ada yang buka. Apalagi misalkan yang penjualannya sayur mayur, kebutuhan-kebutuhan untuk warung-warung itu bukanya malam, buah-buahan. Mungkin yang berjualan di pasar tentu lebih tahu hal ini. Tapi yang pasti itu ya, yang namanya pasar itu ada dua. Pasar atau market itu ada dua. Yang pertama tadi pasar tradisional. Transaksinya secara langsung, kita ketemu face to face dengan penjual, antara penjual dengan pembeli. Penjual memberikan barangnya, kemudian pembeli memberikan uangnya atau barterannya. Karena kan bisa aja kita beli tidak hanya dengan uang, tapi dengan barang juga, barter gitu. Tergantung nanti akadnya seperti apa. Lalu yang kedua, pasar digital. Pasar digital ini adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Jadi udah tahu ya, yang pertama pasar tradisional, ada yang namanya pasar induk, ada yang namanya pasar
murah, ada yang namanya pasar tumpah, pasar malam, pasar Senin, pasar Jumat, macam-macam lah. Macam-macam itu adalah pasar yang transaksinya secara langsung antar penjual dan pembeli itu langsung ketemu. Nah, kita tentuin dari sekarang kira-kira kita mempunyai potensinya di mana. Kalau kita kira-kira lebih senang langsung transaksi dengan pembeli atau dengan penjual di pasar, ya kita ambil itu. Kita cocok di situ, ya udah ambil. Tapi nanti pada kenyataannya akan sama. Walaupun hari ini marketplace atau penjualan digital itu lebih dominan digunakan atau dijadikan tempat jual beli oleh semua orang. Ya banyaklah ya aplikasi-aplikasi yang menyediakan fasilitas toko untuk berjualan di situ. Nah, kita tentuin mana yang mau kita ambil, pasar tradisional atau pasar digital. Setelah itu baru kita tentukan produk. Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk, baik barang atau jasa, berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan, pengoperasian, reparasi produk, serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Jadi yang dijual dari produk ini pada intinya ada dua. Kita mau menjual barang atau menjual jasa. Nah, kita tentukan produk itu yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen atau oleh pasar itu produk apa atau jasa apa yang kira-kira dibutuhkan. Nah, setelah masuk pasar tadi, tentu kita harus melihat dong potensi apa yang ternyata dibutuhkan setiap hari. Atau mungkin nggak tiap hari, tapi keuntungannya lumayan. Biasanya yang setiap hari itu seperti sembako misalkan, jarang sekali margin dari sembako ini langsung besar, kecuali kita langsung jadi agent, jadi agen, atau jadi distributor. Mungkin keuntungannya besar, tapi dari setiap item itu tetap kecil-kecil dong. Nah, bukan dari per satu barangnya, tapi dari kuantitas keseluruhan. Misalkan penjualannya setiap hari 1000 produk, walaupun dari satu produknya dia hanya mendapatkan Rp1.000. Lumayan kan? Intinya dia akan tetap menjadi besar. Oke, kita fokus dulu ke produk ya. Produk apa yang kira-kira dibutuhkan hari ini? Pertanyaannya itu, yang paling dibutuhkan oleh setiap orang, baik tua, muda, kakek, nenek, dewasa, laki, perempuan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh semua kalangan? Atau mungkin kita lebih memilih tentang sebuah produk yang kita lebih expert di situ. Kita tahu tentang kualitas produk itu, manfaatnya apa, sehingga kita bisa mengedukasi manfaat dari produk itu apa ke konsumen, dan mungkin kita lebih percaya diri, dan di situ ada nilai tambahnya, yaitu manfaat apa yang bisa diberikan dari produk itu kepada konsumen, dan kita menjadi lebih mantap dalam berjualan karena tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi memberikan manfaat kepada orang banyaklah contohnya ya, nggak usah disebutin. Kemudian setelah kita menentukan produk, atau misalkan nggak ada produk, mungkin jasa pijat, urut. Tentu kalau ini kita butuh profesional dong dalam hal jasa, misalkan jasa reparasi AC, jasa reparasi elektronik. Udah banyak sebenarnya, udah banyak banget yang terjun di dunia penjualan jasa, atau jasa untuk memberi layanan kepuasan bagi pria dewasa misalnya, ketika dia menunaikan kewajibannya bersama pasangannya. Itu tentu membutuhkan nggak cuman profesionalisme, tapi juga smart. Bagaimana attitude-nya kita jaga, karena kita langsung bersentuhan dengan konsumen. Attitude-nya kita jaga, kemudian persaingannya seperti apa, keunggulannya apa. Tentu ini harus diperhatikan. Jadi kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nanti insya Allah kita akan bahas dalam promosi. Setelah kita tentukan produk, lalu tentukan supplier. Ini sub-subnya ya, sub-sub pembahasan yang tadi disebutkan di awal. Itu tentukan supplier. Karena kalau kita dapatnya dari agen misalkan, kita hanya menjadi reseller. Contoh produk misalkan, produk sabun mandi itu dari produsennya, dari pabriknya, harganya misalkan dijual hanya Rp2.000. Kemudian turun ke distributor menjadi Rp3.000, turun ke agen menjadi Rp4.000, turun ke reseller menjadi Rp5.000. Nah, harga pasar misalkan taruhlah Rp8.000. Nah, ketika kita menjadi reseller, keuntungan dari setiap produk itu berarti Rp3.000. Rp3.000 itu pun kalau nggak ditawar. Kadang-kadang kan di pasar bisa aja ditawar, dan persaingan harga itu emang ada. Nah, artinya ketika kita mendapatkan keuntungan yang segitu, kita pertimbangkan bagaimana kalau kita misalkan menjadi agen atau naik lagi menjadi distributor.
langsung kita dapat dari produsen, sehingga kita nggak perlu lagi penjualannya langsung ke konsumen, karena konsumen itu mungkin bisa dihitung setiap hari seperti apa kebutuhannya. Tapi kalau kita langsung menjadi supplier, kita mensuplai setiap toko-toko yang ada. Toko itu kan kebutuhannya bisa lebih dari satu toko. Bayangkan dikalikan ada berapa toko yang ada di kecamatan yang kita tinggal di situ, atau kota lah sekalian. Banyak. Jadi ada potensi keuntungan yang lebih untuk kita ketika kita menjadi supplier, atau kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kita mendapatkan produk itu langsung dari produsen misalkan. Kalau misalkan langsung dari produsen, ya kita tentu penjualannya nggak mengharapkan dari langsung konsumen lagi, tapi kita jualnya langsung ke agen-agen. Kita membuka kesempatan untuk agen-agen lain, dan ini tentu membuka peluang usaha untuk teman-teman kita. Ada agen, ada supplier di bawah kita, baru langsung ke konsumen. Ya kurang lebih gitu ya gambarannya. Nah, kita tentukan kalau untuk awal-awal penjualan, oke lah, mungkin kita jadi konsumen dulu. Kita jadi konsumen, kemudian belajar jadi reseller, belajar dari reseller, kemudian setelah belajar dari reseller, dari penjualan reseller, kita menjadi agen. Karena kan biasanya ketika kita udah menjadi personal branding, orang udah tahu bahwa kita ini penjual sabun misalkan, orang pasti nyarinya ke kita. Makin banyak permintaan, makin banyak kebutuhan, kita pun makin membutuhkan barang lebih banyak lagi. Dan tentunya kalau kita butuh lebih banyak, jangan dari reseller, jangan dari agen, langsung ke produsen. Nah gitu ya kurang lebih tentang supplier. Lalu tentukan pasar. Kita mau di pasar mana nih? Pasar domestik atau pasar internasional? Dan biasanya kalau udah masuk di pasar tradisional itu udah otomatis biasanya hanya di situ aja, regional, domestik gitu. Penjualannya ya nggak jauh-jauh dari seputaran lokasi pasar itu. Tapi kalau kita udah masuk ke dunia digital, bisa aja kita menjual khususnya di domestik, tapi juga bisa melayani untuk internasional, terkhusus negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, itu insya Allah sangat mudah dijangkaunya. Nah, kita tentukan kalau misalkan untuk domestik, ya udah kita fokus aja di situ. Tapi nggak menutup kemungkinan kita melayani permintaan bila ada agent yang ingin berjualan di negeri jiran. Kemudian targetnya udah ya. Yang selanjutnya adalah promosi, personal branding. Jadi kita harus menjadikan personal branding ini dibangun setiap hari. Personal branding itu kurang lebih citra diri ya. Citra diri kita ini dalam mempromosikan produk ini tentu dibangun bisa setiap waktu, setiap hari, setiap kesempatan. Bisa di dunia nyata langsung kita menawarkan ke orang, membagikan brosur, atau kita bikin status di media sosial, di marketplace, sehingga orang tahu, oh ini penjual sabun misalkan. Jadi orang ketika browsing di salah satu mesin pencarian, ketika mencari sabun, maka muncul akun penjualan kita. Nah, dari situ orang bisa tahu, oh ini kayaknya bener deh agen gitu. Karena stoknya selalu ready, kemudian produknya bener, foto-fotonya punya dia, dan kayaknya ini bener deh. Nah, dari situ ada potensi konsumen untuk langsung membeli produk kita. Itu kayaknya udah pernah dibahas deh di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Nanti dicek ya. Tips berjualan di salah satu marketplace. Kemudian, personal branding ini apa sih? Ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam personal branding. Yang pertama adalah value, nilai unggul dari produk itu apa? Nilai unggul sabun yang kita jual itu apa dibandingkan dengan yang lain? Misalkan di situ ada mengandung zat-zat yang bisa membunuh bakteri dengan cepat. Apalagi sekarang lagi musim COVID. Kita menjual sabun anti COVID. Itu insya Allah peminatnya akan banyak. Karena kan orang sekarang memproteksi dirinya itu dianggap lebih penting dari yang lainnya, dari hal-hal yang biasa dia lakukan. Buktinya penjualan satu produk yang berkaitan dengan cairan disinfektan ini menjamur luar biasa. Apalagi kita menjual dalam bentuk sabun. Jadi sekali dayung 3 pulau terlampaui, sekali mandi kita juga bersih dari bakteri yang namanya virus COVID. Virus apa bakteri sih? Ya intinya virus lah ya. Lalu yang kedua adalah citra diri ini atau personal branding ini, selain ada value-nya, nilai unggulnya, tentu kita harus memiliki keterampilan bagaimana mempromosikan, keterampilan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk itu. Dan ada juga komponen pendukung.
pendukung. Untuk citra diri ini komponen pendukung yaitu penampilan diri. Penampilan diri ini bisa dengan atribut-atribut. Kalau kita menjual sabun dengan merek tertentu, ya tulis merek itu. Kita branding juga pakaian kita. Misalkan kita menggunakan kaos yang logonya sama dengan yang ada di logo produk, namanya sama dengan yang ada di nama produk itu. Ya, kita branding diri sendiri. Kita topi dengan topi sabun, kemudian baju juga disablon dengan baju merek sabun, sehingga orang bisa familiar dengan, oh ini ternyata udah banyak orang pakai gitu kan, sampai ada bajunya. Ya kita branding lah, ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Dan itu masuk kepada kategori keunikan. Jadi komponen pendukung lain selain penampilan diri juga harus unik dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Serius, kita jualannya serius. Kemudian yang terakhir yaitu keaslian pada diri sendiri. Artinya no tipu-tipu, nggak ada bahan-bahan yang berbahaya dalam kandungan zat sabun atau produk yang kita jual. Misalkan bisa membuat kulit kering atau berefek sesuatu yang tidak disukai. Jadi benar-benar kita asli menjual produk itu untuk menebar manfaat. Selain juga kita untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita lanjut ke promosi lainnya, yaitu tentang lapak penjualan. Kalau lapak penjualan, tentu kita dilihat dulu ya. Lapak penjualan itu, kalau tradisional, promosinya ya tentu dari mulut ke mulut. Kemudian bisa dengan memasang banner, brosur tentang produk yang kita jual, atau kalau kita bisa lihat di pasar-pasar itu kita memasang harga yang fantastis, yang harga yang bersaing gitu kan. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat di pinggir jalan ada jeruk harganya 10.000, ada tulisan jeruk Medan 10.000, padahal kita tahu jeruk Medan itu ya kurang lebih bisa sampai 20.000 ke atas, 20.000, 25, kadang 30.000 tergantung musimnya seperti apa. Nah, tapi di situ ditulis jeruk 10.000. Nah, di sebelahnya kecil banget ada tulisan setengah kilogram. Nah, ini kan salah satu penarik konsumen oleh si penjual agar pertama kali takjub, wah masa sih ada jeruk murah kayak gini 10.000 doang gitu. Atau kemarin-kemarin misalkan dukuh ya, dukuh juga kayak gitu biasanya di pasar. Dia ditulis harga yang sangat murah, orang mikirnya itu 1 kilo padahal setengah kilo. Nah itu kan orang membranding atau membuat promosi yang paling tidak membuat konsumen itu ya udah mampir dulu gitu. Kalau udah mampir ya udahlah beli gitu kan. Masa udah mampir terus nggak beli, apalagi udah nyicip-nyicip, udah coba bangetan deh, udah nyoba nyicip-nyicip terus nggak beli. Nah kita lanjut, itu kalau di pasar tradisional, dan itu biasanya ngalir gitu aja sih. Seperti layaknya orang-orang di pasar. Teman-teman bisa lihatlah seperti apa orang jualan di pasar. Yang kedua, kalau kita berjualan di sosmed atau di marketplace atau di dunia digital, promosinya seperti apa? Ya kita bisa promosikan melalui sosial media. Kalau kita punya akun Facebook, Instagram, WhatsApp, ya kita sebar info-info itu. Apalagi kalau pertemanan kita udah mentok sampai ribuan, sampai 5.000, atau Instagram kita followernya udah berapa K gitu. Oh itu udah keren banget, berpotensi untuk jualannya laris. Kenapa? Ya followernya banyak, dan teman-teman yang ada di Facebook juga banyak. Kita bisa pasang lewat langsung di postingan ataupun di history, status. Intinya semua yang bisa kita melampirkan iklan-iklan itu baik secara terselubung, karena kan sekarang Facebook juga menseleksi status-status yang berbau-bau jualan. Kenapa? Facebook udah menyiapkan dong marketplace khusus untuk penjualan, jadi tidak perlu lagi di beranda. Kalau di beranda itu khusus untuk apa yang Anda pikirkan aja hari ini gitu kan. Nah kalau khusus untuk jualan bisa di marketplace atau FB Ads, bisa mengoptimalkan FB Ads. Oke lanjut, selain berpromo ria atau mempromosikan produk kita di media sosial, kita juga bisa mempromosikan atau menjual di marketplace. Banyak sekali di marketplace itu, kayak Tokpad, Lazadu, kemudian Sofa. Ya teman-teman asal tahu aja lah marketplace yang bisa digunakan untuk berjualan. Kita pasang toko kita, produk kita di toko-toko yang kita buat di situ. Kemudian website juga kita bisa bikin. Kalau kita nggak bisa bikin, ya kita cari jasa khusus untuk membuat website. Ya, kita siapkan aja bahan-bahannya seperti foto-foto produk, deskripsi, harga, dan semua yang nanti dibutuhkan oleh penyedia jasa website itu. Nanti teman-teman bisa tanya apa aja yang perlu disiapkan untuk membuat website untuk produk kita. Yang terakhir adalah loading page. Loading page ini adalah lebih simple dibandingkan dengan website. Biasanya khusus untuk promosi satu produk, 1 atau 2 produk loading page. Jadi ketika loading page ini kita share di Facebook,
maka orang akan diarahkan langsung ke transaksi. Jadi nggak perlu lagi kita mencari tahu tentang produk ini karena sudah ada jelas informasinya di situ tentang keunggulan produk, harga produk, promonya seperti apa. Di situ kita diarahkan supaya kita sangat tertarik dengan produk yang kita jual, lalu diarahkan langsung ke transaksi. Kita langsung isi alamat, kemudian setelah itu kita mendapatkan notifikasi dari nomor admin tentang besaran yang harus ditransfer, langsung kita transfer. Maksudnya si pembeli langsung transfer. Artinya nggak ribet gitu. Loading page ini nggak ribet, nggak perlu lagi ada diskusi di WhatsApp seperti kita misalkan langsung berjualan melalui WhatsApp. Atau nomor WhatsApp kita kan disebar tuh di media sosial, kemudian orang bisa tahu, oh ini ada kontaknya tentang produk ini. Memang ada yang langsung kan pesan dong gitu kan. Tapi ada juga yang bertanya-tanya dulu, keunggulannya ini apa, kemudian efek sampingnya apa, bagaimana kalau begini-begini. Kadang-kadang mereka jadi beli, tapi kadang-kadang juga mereka nggak jadi. Loading page itu lebih berpotensi untuk mereka langsung eksekusi transfer dan membeli barang itu karena lebih meyakinkan dan lain sebagainya. Promosi-promosi banyak banget lah ya, bisa nanti dikembangkan di media sosial yang tadi disebutkan. Bahkan teman-teman juga bisa punya video YouTube sendiri dalam mengedukasi produk yang dijual. Fasilitas transaksi juga perlu ketika kita mempromosikan produk kita, mempromosikan toko kita. Jadi orang itu biasanya nggak sama akun banknya dengan yang kita miliki. Ada di daerah tertentu yang hanya menggunakan BRI saja misalkan. Kemudian di tempat yang lain ada Mandiri saja. Untuk mempromosikan toko yang baik, tentu kita harus menyiapkan seluruh akun bank sehingga mereka mudah dalam bertransaksi. Kenapa? Kadang-kadang kalau antar bank itu kan ada pemotongan ya, biaya transfer, dan itu lumayan untuk beberapa orang atau orang-orang tertentu lumayan besar potongan segitu gitu untuk transfer antar bank, sehingga kita menyediakan bank yang mereka butuhkan. Kemudian masih terkait dengan promosi, tentu kita menyediakan layanan customer service melalui chatting. Kita menyiapkan nomor WhatsApp untuk memberi layanan kepuasan atau cara penggunaan produk ini, atau misalkan ketika ada keluhan ya kita berikan solusi-solusi. Dan itu juga selain untuk memberi solusi ke teman-teman atau konsumen, customer service juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita jual. Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan ke produsen bahwa ini loh ada keluhan-keluhan dari konsumen. Jadi jangan sampai kita menjual udah lepas gitu aja. Enggak, kita harus tahu apa yang dirasakan oleh konsumen. Manfaat atau malah sebaliknya. Kalau manfaat, ya berbahagialah si penjual itu. Tapi kalau misalkan sebaliknya tidak bermanfaat sama sekali, lalu kita cari nilai value yang bisa kita gali untuk produk itu apa. Nah, itulah pentingnya kita menyediakan layanan customer service supaya produk kita lebih berkualitas. Kemudian promosi itu juga ada dua guys. Jadi promosi itu, kopinya udah dingin kayaknya. Promosi itu ada yang berupa iklan yang disediakan oleh beberapa fasilitas toko, terutama dalam hal ini adalah marketplace seperti tadi yang saya sebutkan. Mereka biasa menyebutnya top ads. Jadi toko kita itu diupayakan atau didaftarkan di mesin pencarian supaya ketika orang mencari produk tertentu, mencari sabun, maka produk kita lah yang paling tinggi. Sabun mandi misalkan. Lalu keluarlah produk kita. Nah, itu adalah caranya kita dengan menambah top ads. Jadi di situ ada fasilitas top ads reguler. Jadi kalau kita jualan di salah satu marketplace, kalau iklan kita pengen naik ratingnya, maka klik top ad di situ, nanti kita akan diarahkan apakah per kliknya kita menaruh di situ Rp1.000 atau Rp500, itu tergantung nanti pilihannya banyak banget. Atau top ads itu juga bisa kita gunakan agar produk kita itu bisa nongkrong di highlight di beranda. Kalau kita pernah buka Facebook, tiba-tiba di situ ada iklan sabun, jam tangan dan sebagainya. Yaitu mereka menggunakan top ads. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita membayar pengguna jasa top ads supaya produk kita berada di papan teratas. Bahkan ketika orang melakukan pencarian dalam beberapa marketplace, beberapa fasilitas penjualan, mau di Google kah? Google Ads juga kan ada itu. Google Ads, mau di Pad, Bukalapak dan lain sebagainya, banyak banget. Ketika dicari sabun mandi, maka sabun mandi kita lah yang paling teratas. Nah, itu membutuhkan top ads. Kita keluarkan biaya iklan untuk produk kita semakin teratas. Jadi semoga nggak bertele-tele ya, dan semoga difahami. Dan yang kedua, top ads itu kan top ads reguler ya.
Yang kedua, oke lah kita nggak usah pakai itu. Dan ini udah pernah dibahas dalam tutorial yang pertama di awal-awal itu. Ada top ads langit. Ya kita nggak perlulah buang-buang uang untuk supaya produk kita teratas. Website udah cukup, loading page udah cukup. Nah, kalau kita mau menggunakan alternatif lain, bahkan ini yang paling utama adalah menggunakan top ads langit. Sedekah aja tiap hari. Sedekah tiap hari, kita niatkan, kita memberikan manfaat. Semoga sedekah ini manfaat untuk orang yang kita sedekahi. Entah itu sehari 10.000, 20.000, atau 50.000 tergantung kemampuan kita. Tentu nilai ini kita berikan kepada orang-orang yang memang itu bernilai besar untuk dia yang kita kasih. Kalau ada pengusaha atau pedagang yang dia mendapatkan gaji terus kita sedekahi 10.000 ya nggak berarti. Tapi kalau misalkan ada penjual-penjual warung kelontong, penjual kecil kita kasih, atau untuk menjaga ifah mereka, untuk menjaga kehormatan mereka, kita beli aja barangnya, kita borong semua barangnya lalu kita lebihkan. Insya Allah itu akan lebih menjaga kehormatan mereka ketimbang kita langsung memberi mereka. Walaupun di antara mereka ada yang senang tetap, tapi di antara mereka juga, mereka dengan cara menjual barang-barang yang dijajakan di pinggir jalan itu pun mereka udah menjaga diri mereka dibandingkan dengan meminta-minta. Tentu mereka lebih jauh menjaga dirinya, dan itulah yang harus kita dahulukan apresiasi. Ketika mata kita tertuju kepada ibu-ibu yang di atasnya bawa jualan gorengan misalkan, kemudian di bawahnya nenteng nasi uduk misalkan, maka itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah mengalihkan pandangan kita ke ibu itu, dan kalau kita ada uang maka beli. Kalau perlu borong semuanya, bungkus, lalu kita berikan ke teman-teman kita yang ada di jalanan seperti tukang ojek, tukang beca, dan bapak-bapak yang memang ketika itu butuh sarapan atau untuk makan siang misalkan. Ya banyaklah itu teknis ya, bisa diatur sendiri-sendiri. Inilah top ads langit, dan dari mereka akan keluar doa-doa. Ya Allah, makasih deh, makasih Pak, makasih ya, semoga usahanya lancar, semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat, semoga. Ini top ads langit guys. Dan ketika mereka berdoa ikhlas, maka langsung akan sampai ke langit, nggak ada batas. Dan bisa jadi dagangan kita laris karena doa-doa mereka. Itulah yang dimaksud dengan top ads langit. Dan yang terakhir, sebagai penutup, ada satu perkataan ulama, pepatah atau nasihat yang luar biasa untuk diri saya pribadi juga, bahwa berikhtiarlah seakan ia adalah penentu segala keinginanmu, namun bertawakallah seakan ikhtiarmu tak berarti apa-apa. Jadi ketika kita berikhtiar, maka ikhtiarlah seakan-akan itu yang akan mencukupi seluruh kebutuhanmu. Tapi bertawakallah sama Allah seakan-akan seluruh ikhtiar yang tadi dilakukan itu tidak berarti. Karena tanpa ikhtiar pun sesungguhnya Allah sangat mudah memberikan hambanya rezeki sebesar apapun. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.